Selanjutnya, kita akan bahas tentang reaksi pembentukan imina dan enamina. Nah, di sini jika fokus kita itu kan aldehid sama keton. Jika keton atau aldehid yang ditandai oleh gugus karbonilnya ini direaksikan dengan amina primer, artinya R-nya ini, amina primer ini, dia akan menghasilkan produk imina. Nah, tapi kalau R-nya satu ya, kalau misalkan keton atau aldehid ini direaksikan dengan amina sekunder, ini amina sekunder, karena dia mengikat dua buah atom R, berarti akhir produknya adalah enamina. Kita lihat ya, ini adalah mekanisme reaksi dari pembentukan imina. Caranya gimana? Ini ada amina primer tadi, amina primer. Ini kan ada PEB-nya. PEB itu yang akan menyerang C. Kenapa diserang ini? Ini yang negatif, parsial negatif, parsial positif. Ini kenapa positif? Karena dia berikat dengan O negatif. Dia menyerang C, sehingga dia terikat. Nah, ini dia yang terikat, NH2R. Kemudian elektron diteruskan ke O, O-nya menjadi negatif. Kemudian akan terjadi sini transfer proton. Jadi kalau transfer proton itu, kalau misalkan ada H dari tetangga terdekat, ambil dulu dari tetangganya. Kebetulan di sini N yang mengikat dua buah H sama R, dia kelebihan. Karena tangan N itu cuma 3. Nah, jadi kalau misalkan kita ibaratkan ya, hilangkan H-nya, berarti H di sini, ini H, R. Nah, O ini akan mengambil satu buah H. Terbentuklah produk karbinol amin. Nah, produk ini kalau direaksikan lagi dengan air atau H plus H2O. OH ini, OH ini akan mengambil H, terbentuklah H2O. Nah, H2O di sini sebagai gugus, dia adalah good living group. Good living group atau gugus pergi yang baik. Nah, perginya gimana? Jadi ini ada PEB dari N, ditransferkan sehingga membentuk nanti ikatan rangkap, sehingga menyebabkan OH2 pergi. Nah, ini rangkap 2 diserang ke sini, terbentuk rangkap. Nah, ini rangkapnya. Nah, ini hilang, makanya produknya adalah ion iminium. Nah, ion iminium ini N-nya masih tidak stabil karena N di sini mengikat 4 buah ikatan. Nah, supaya stabil gimana? Berarti kita tambahkan dengan si H2O, karena kan ini kan H3O+, H+-nya terpakai. Nah, tambah dengan H2O, H2O ini O akan mengambil H, sehingga produk akhirnya adalah imina. Kita lihat ke contoh di sini. Oke, kita bikinkan di bawah. Ini yang akan menyerang adalah PEB-nya. PEB dari NH2, warna merah aja kali ya, lebih bagus. Akan menyerang atom C di sini. Sehingga terbentuk produk seperti ini. Oke, kalau dia menyerang, elektron diteruskan. Jadi ini di negatif O-. Ini masuk N yang mengikat 2 buah H. Dan juga ada siklonya. Gugus fungsi siklo. Nah, terus akan terjadi transfer proton. Jadi ini kan N itu kan cuma tangannya ada 3. Kebetulan sini 4, berarti dia menjadi negatif karena kelebihan. Ini kekurangan, jadi dia mengambil H di sini. Terbentuklah seperti O yang mengikat dengan H. Ini ada N mengikat H1, mengikat gugus ini 1. Habis itu direaksikan dengan H plus H2O. OH ini yang PEB-nya akan mengambil H. Sehingga membentuk produk O, H, H. Terus ini ada N, H. Nah, ini si OH2 ini bermuatan positif dan dia juga good living group. Nah, si PEB dari N2 ini akan ditransferkan ke ikatan sehingga menyebabkan
elektron ditransferkan. Putus dari H2O, ya terbentuk produk adalah ini, jadi rangkap NH seperti ini. Tapi ini masih nggak stabil karena N ini tangannya ada 4, terus akan ada nanti H2O ini negatif. Uang ini akan mengambil H, diteruskan. Nah, produknya menjadi dipindahin aja ya biar muat. Sebenarnya mau di sisi manapun akan diikat sama aja yang bagian siklopentana ini. Nah, jadi deh produknya ini. Ini disebut sebagai imina. Ciri imina itu apa? C yang terikatan lengkap dengan N. Oke, kita lihat produk selanjutnya. Jadi, sebentar. Kita lanjut soal berikutnya. Di sini adalah apa reaksi yang tepat untuk menghasilkan produk ini. Ini kita lihat seperti yang aku bilang tadi. Kalau misalkan ada C yang terikat lengkap dengan N secara langsung, ini ada produk imina. Imina itu berasal dari lisa keton atau aldehid yang direaksikan dengan RNH2 atau amina primer. Terus berarti kita menebak apa kira-kira reaktan dari produk ini. Nah, caranya itu adalah yang pertama kita gambarkan dulu produknya. Oke. CH3, CH2, C, H rangkap 2, N, C6, H5. Kita terus menebak yang mana yang salam, yang mana yang keton, yang mana yang aldehidnya. Berarti kalau misalkan dari keton, berarti yang bagian sininya. Yang keton aldehidnya. Berarti yang ini bagian amina primer. Nah, berarti kira-kira produknya reaktannya itu adalah CH3, CH2, C, ini yang bagian keton atau aldehid. Karena di sini ada H, otomatis ini adalah aldehid ya. C, rangkap 2O, ganti aja yang dirangkapnya itu langsung dengan O, H, ditambah dengan N yang terikat dengan C6H5. Karena dia itu adalah amina primer, otomatis ini H2 di sini. H2. Nah, coba kita gambarkan mekanismenya apakah betul ini adalah mekanisme produk yang kita pilih. Contohin sini, N itu akan menyerang C. Diteruskan ke O, berarti membentuk CH3, CH2, CO-H. Ini terikat dengan N, C6H5, H, karena hanya ada 2 buah. Terus akan terjadi di sini transfer proton. Omin ini akan mengambil salah satu H. Kayak gini aja. Diteruskan. Maka dia akan menjadi, ini menjadi CH3, CH2, COH, ini mengikat H, N, H, C6, H5. Terus direaksikan dengan H plus H2O. PID-nya dari O ini akan mengambil H, membentuk CH3, CH2, COH2 positif, ini air, good living group.
Ini adalah N mengikat H, juga mengikat C6H5. Terus ini PEB-nya akan diserang ikatan di sini, sehingga akan menyebabkan OH2 putus. Sini ke sini ya. Sehingga dia akan menghasilkan CH3, CH2, C. Ini mengikat H, ini mengikat rangkap 2, N, C6H5, H. Ini positif, ini nggak stabil, berarti harus diserang oleh si H2O. OH. Rangkap 2O ini, PEB dari O akan mengambil akan mengambil H. Sehingga produk akhirnya itu adalah, berarti betul ya, mekanisme reaksi dan reaktan yang kita usulkan. Jadi ini ada aldehidnya yang kita usulkan, ini adalah amina primer yang kita usulkan. Tinggal dipotong aja di bagian ini, potong, dimasukin O di bagian C-nya, dan ditambahkan H di bagian N-nya. Oke, nah selain dari amina primer, yang R yang di sini nih, bisa diganti oleh bisa dengan hidroksil, bisa juga dengan NH2, ini disebut dengan hidrazin, bisa juga dengan gugus fungsi yang lainnya. Dia akan mekanismenya akan sama, tapi nanti produknya akan berbeda. Tapi overall akan sama kok. Jadi prosesnya atau mekanisme reaksinya akan sama dengan amina primer tadi. Nah, ini saya contohkan aseton dengan dinitrofenilhidrazin. N itu akan menyerang adalah N yang paling muncul. Ini kan memiliki PEB. N ini akan menyerang CO, diteruskan menjadi negatif. Otomatis menjadi CO min CH3. Iya, silakan. CH3 ini terikat dengan N ini mengikat 2 buah H. Ada juga NH, ada juga di sini O2. Oke, habis itu akan terjadi transfer proton. Min ini ambil H, sehingga ini diputus. Ini. Lanjut. C, OH, CH3, CH3, terikat dengan N, H, H, sama ada benzen NO2. Habis ini dilanjutkan dengan penambahan H plus H2O. Ini akan mengambil H, sehingga terbentuk CH3, COH2, CH3, NH, H, O2, Oke, ini PEB akan diteruskan sehingga bentuk rangkap ini jadi pergi. Produknya itu adalah CH3, ini habis, rangkap 2, NH, NO2, O2. Nah, tapi di sini belum stabil. Nah, makanya kayaknya ada yang ketinggalan. Oh iya ini. Nah, ini belum stabil. Karena apa? Karena N berlebih tangannya. Berarti direaksikan dengan H2O. Ini akan mengambil H sehingga memutus ikatan, sehingga dihasilkanlah produknya seperti ini. Lanjut, di sini ada benzaldehid yang direaksikan dengan semikarbazida. Sama kayak tadi,
N yang paling ujung akan menyerang C, ini jadi O-. Nah, terus O- ini akan direaksikan dengan H+, berarti membentuk OH. Produknya berarti menjadi ini COH, ini ada H, ini mengikat N, H, H, atau juga N, H, C, 2, N, H2. Terus akan terjadi, oh ya, H ini kan udah ditransfer tadi ya. Selanjutnya itu adalah direaksikan dengan H plus H2O. O-nya ini akan mengambil H sehingga menjadi good living group. Berarti dia menjadi OH2 positif. Terus barulah ini menyerang ini ke sini sehingga ini putus. Sorry, ini lupa. Berarti ini adalah ini. Terus C rangkap 2 N H NH C rangkap 2O NH2. Nah, di sini nggak stabil, direaksikan lagi dengan H2O OH. O ambil H, diteruskan, putus, sehingga produknya itu adalah. Oke, ini selanjutnya itu adalah enamina. Kalau enamina berarti aminanya adalah amina sekunder. Amina sekunder dia itu mengikat dua buah atom R-nya atau gugus substitusinya ada 2, sama aja kayak tadi. N itu akan menyerang yang menjadi PEB akan menyerang C, ini menjadi O-. O- ini akan transfer proton, diambilnya H yang dari sini, sehingga terbentuklah OH, NR2. Terus direaksikan lagi dengan H+, di mana O ini mengambil H, terbentuk OH2, N ini akan menyerang ikatannya, sehingga menyebabkan OH2 lepas, good living group, terus terbentuklah reaksinya seperti ini, produknya seperti ini. Nah, di sini bedanya adalah kalau misalkan di amina primer, penambahan dari OH2, O ini kan mengambil H dari H yang di sini, yang di H primernya bagian sini. Kebetulan di sini nggak H primer, untuk menyeimbangkannya berarti H yang diambil adalah H dari atom C yang di sebelahnya atau tetangganya. Sehingga diambil H-nya untuk membentuk kesetimbangan. Diambil sini kesetimbangan dan ditransferkan ke sini sehingga produknya itu adalah enamina. Oke. Di sini ada contoh reaksinya, apa reaksi yang tepat untuk membentuk produk ini. Jadi berarti produk yang tepat itu adalah jadi kan kalau misalkan ini ada C rangkap 2 kemudian terikat dengan N, itu kan enamina. Enamina ini kan dari keton atau aldehid yang direaksikan dengan amina sekunder. Berarti coba pecah yang mana yang jadi amina sekunder, yang mana yang jadi aldehid. Jadi ini pasti adalah amina sekunder. R2, N yang mengikat dengan ini R. Berarti tinggal tambah, ini H. Kalau keton aldehidnya berarti yang ini, keton aldehid. Nah, kebetulan tadi yang harusnya membentuk rangkap itu dari contoh,
sebelumnya. Yang untuk rangkap itu kan dari C tetangganya. Berarti yang membentuk karbonil berarti C yang bagian sini. Karena ini yang tetangga. Karena ini yang bentuk rangkap. Berarti CO-nya di sini. Ya, untuk membuktikan kita coba aja. Rangkap 2. NTEB menyerang C, diteruskan negatif menjadi CO min. Ini ada N yang memiliki bentuk segi 5 yang terikat dengan H. Ini O min. Terus akan terjadi transfer proton. Transfer proton yaitu O min akan mengambil H di sini. Hingga menjadi COH. N rangkap segi 5. Nah, direaksikan lagi dengan H plus H2O. O ini akan mengambil H sehingga membentuk senyawa seperti ini. C O H 2 kali positif. C ini mengikat N. Nah, N ini akan melakukan transfer elektronnya. Transfer elektronnya sehingga menyebabkan ini jadi gugus pergi. Ini ke sini. C mengikat dengan N itu rangkap. Terus. Nah, biasanya kan bisa diambil untuk penambahan H2O untuk menyeimbangkan dari N ini kan tangannya 3, harusnya ini 4. Nah, sekarang berarti C yang ini, C tetangganya. O ini akan mengambil H dari sini, sehingga untuk keseimbangannya ke sini, ini rangkapnya hilang, berarti menjadi rangkap 2 yang terikat dengan N. N ini yang terikat dengan Tuagapat. Jadi ini adalah produk. Oke, sama berarti jawabannya terbukti. Oops.